program-program yang akan diusung oleh paslon nomor urut 2 ini berkaitan dengan upaya dan juga target bauran EBT begitu. Tapi tanggapan Anda sendiri mungkin sejauh ini seperti apa Pak Fabi? Ya, kalau saya lihat memang dari yang diusulkan oleh Dewan Energi Nasional itu adalah satu kemunduran ya. Dari itu tidak patut disayangkan karena tidak sejalan dengan komitmen Indonesia melakukan transisi energi. Kemudian kalau kita lihat dari semua paslon yang berlaga di pemilu kali ini, semuanya memang memasukkan target energi terbarukan yang paling tidak sama ya dengan apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional sekarang yang masih berlaku ya, PP 79 2014. Semua paslon itu kalau saya lihat kan punya target energi terbarukan di tahun 2030, 2025 itu ya sesuai dengan 23%, kemudian di 2030 itu paling tidak mencapai di kisaran kira-kira 27-30%, itu yang ada di semua paslon. Yang kedua, semua paslon itu juga memiliki target untuk atau memiliki komitmen untuk membatasi penggunaan PLTU batubara. Nah, ini memang sejalan ya dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah hari ini. Nah, tapi khususnya kalau kita lihat pada paslon 2, titik tekan salah satu yang membedakan mungkin ya dengan yang lain itu adalah peningkatan pemanfaatan biofuel ya atau bioenergi di Indonesia. Dan ini yang sangat jelas menurut saya disampaikan dalam platform kampanyenya, di dalam janji kampanyenya, yaitu untuk mengurangi impor BBM, bahkan menghilangkan impor BBM dengan meningkatkan pemanfaatan biofuel atau bahan bakar nabati. Nah, ini bukan hal yang baru menurut saya di Prabowo khususnya. Pak Prabowo ketika kampanye di tahun 2019 juga memang sudah punya program ya untuk mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kebijakan pemerintah hari ini itu juga tidak terlalu berbeda ya. Hari ini misalnya penggunaan bahan bakar nabati untuk substitusi solar itu telah mencapai B35 ya. Jadi 35% campuran FAME ke minyak solar sehingga menjadi biofuel B35. Itu sudah berlaku sejak tahun lalu ya. Lalu tapi yang di dalam target Prabowo Gibran kalau saya lihat mereka ingin mencapai lebih tinggi 50% di tahun 2029 ya. Lalu kemudian juga pemanfaatan etanol ya, kalau saya tidak salah 10% atau 20% begitu ya. Jadi intinya pemanfaatan bahan bakar nabati itulah yang akan didorong ke depan untuk menggantikan bahan bakar minyak atau mengurangi impor bahan bakar minyak. Oke, baik. Itu tadi dari sektor transportasi begitu ya, berkaitan juga dengan bahan bakar. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin dari sektor kelistrikan sendiri seperti apa pandangan Anda ya, khususnya untuk nanti pemerintahan di masa mendatang begitu, apalagi ketika pemerintah juga sebetulnya terus mendorong kendaraan listrik begitu. Seperti apa Pak Fabi? Ya, jadi kalau kita lihat memang untuk penambahan bauran energi terbarukan itu yang besar tuh ada dua ya, satu di sektor kelistrikan, satu di bahan bakar cair ya, yaitu substitusi BBM. Nah, kalau di sektor kelistrikan, kalau saya lihat memang ada beberapa sudah punya target juga untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di sektor kelistrikan. Tadi saya sampaikan bahwa secara khusus misalnya Prabowo Gibran itu sudah menyatakan akan melakukan pengakhiran operasi PLTU. Dan itu saya kira hampir mirip ya dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah sekarang. Nah, seiring dengan kalau rencana itu dilaksanakan, kita memang harus meningkatkan bauran energi terbarukan yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau dengan target pertumbuhan ekonomi 7% misalnya, harusnya pertumbuhan listrik itu tumbuh lebih besar lagi. Ya, kalau kita lihat elastisitas sekarang, berarti kalau ditargetkan pertumbuhan ekonomi katakanlah tumbuh 6-7%, listriknya paling tidak harus tumbuh dengan besaran yang serupa ya, kira-kira 6-7%, bahkan bisa sampai 7,5% ya. Nah,
Ini menjadi sangat penting. Jadi ketika kita tidak lagi membangun PLTU baru atau bahkan menghentikan operasi PLTU yang sudah tua, kita harus bisa menggantikan kapasitas PLTU yang dihentikan itu dengan pembangkit energi terbarukan. Ya, di saat yang sama kita juga harus memenuhi kebutuhan energi baru yang tadi saya katakan tumbuh 6-7% tadi, itu juga harus dengan pembangkit energi terbarukan. Jadi kalau dari hitung-hitungan kami di ISR, untuk itu sebenarnya bauran energi terbarukan di 2030 harus bisa mencapai baurannya kira-kira 40%. Kalau kita lihat dari sektor kelistrikan saja, minimum itu 40%. Ya. Nah ini tadi agak berbeda dengan apa yang ditargetkan oleh DEN 2019-nya, 2025-nya itu adalah 17-19%, sementara 2030-nya kira-kira 25 hingga 25%. 26% Ini jauh ya. dari ini jauh ya dari apa yang seharusnya. Jadi memang PR bagi pemerintah baru, menurut saya kalau tetap konsisten dengan semangat ini dan itu ada di dalam rencana kampanyenya, walaupun target baurannya tidak dispesifikkan secara tidak diungkapkan secara lebih spesifik, tapi memang kita harus 5 tahun ke depan mengakselerasi bauran energi terbarukan, baik itu di pembangkitan listrik, ya, jadi bauran pembangkitan listrik harus dinaikkan, juga di bahan bakar cair untuk mensubstitusi BBM. Nah, kalau dengan kombinasi dari keduanya, diharapkan nanti ya bauran energi terbarukan kita bisa mencapai ya tadi di atas 40% gitu. Kalau ingin lebih ambisius, nah kalau tidak ambisius ya mungkin ya sejalan ya dengan rencana yang ada sekarang itu di level mungkin sekitar 30%-an. Baik.